Halo teman-teman yang baru bertemu dengan channel ini, semoga kita dapat menikmati makanan enak setiap harinya. Di video ini, kita akan mendengar sebuah kisah seorang wanita yang menjadi korban dari mie ayam yang melakukan pesugihan penglaris. Buat kalian pecinta mie ayam, simak kisah ini sampai akhir, agar lebih expert di dunia permie ayaman. Sebelum itu, menekan tombol like dan subscribe sama dengan memberi seporsi mie ayam kepada channel kecil ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rika. Saya bekerja di sebuah kantor di pusat kota. Beberapa bulan yang lalu, di kota saya, ada satu warung mie ayam yang mendadak viral di sosial media. Hampir setiap hari isi Instagram dan TikTok saya dipenuhi dengan video dan foto orang-orang yang mengantri panjang di warung itu. Kabar burungnya, mie ayam itu rasanya sangat lezat, beda dari yang lain, dan membuat ketagihan. Pembeli rela menunggu berjam-jam di bawah terik matahari hanya untuk bisa menikmati semangkuk mie ayamnya. Bahkan, seringkali sebelum jam makan siang, mie ayamnya sudah habis saking ramainya. Rasa penasaran dari teman-teman kantor semakin memuncak. Hampir di setiap harinya, kami membicarakan tentang mie ayam ini. Kami berencana untuk mencoba makan di sana suatu hari nanti. Akhirnya, di hari Sabtu, saya dan 3 teman kantor saya, Sari, Budi, dan Lia, memutuskan untuk mencoba mie ayam viral itu. Kami berangkat pagi-pagi sekali, sengaja agar tidak terlalu panjang antriannya. Dan benar saja, sesampainya di sana, antrian sudah mengular, tapi tidak sepanjang yang kami lihat di sosial media. Kami pun ikut mengantri dengan semangat. Setelah menunggu sekitar 1 jam lebih, akhirnya giliran kami pun tiba. Kami memesan 4 mangkuk mie ayam komplit. Aroma mie ayamnya memang harum dan menggoda selera. Tampilan mie ayamnya juga sangat menggugah selera, dengan topping ayam cincang melimpah dan taburan bawang goreng yang renyah. Kami menghabiskannya dengan cepat. Rasa mie ayamnya memang enak, bahkan bisa dibilang sangat enak. Gurihnya pas, tekstur mie-nya kenyal, dan bumbunya meresap sempurna. Kami semua sepakat, mie ayam ini memang pantas viral. Kami makan sampai habis tak bersisa. Bahkan Budi sampai nambah 1 porsi lagi. Setelah selesai makan, kami pun pulang dengan perut kenyang dan hati yang puas. Kami membayangkan akan kembali lagi di lain waktu. Namun, kenikmatan itu tidak berlangsung lama. Beberapa jam setelah pulang dari warung mie ayam itu, saya mulai merasakan sakit perut yang aneh. Perut saya terasa melilit, seperti ada yang memelintir di dalamnya. Saya juga mulai merasa mual yang luar biasa. Saya pikir mungkin saya terlalu banyak makan atau masuk angin. Tapi semakin lama, rasa sakit dan mual itu semakin parah. Saya bolak-balik ke kamar mandi, muntah-muntah dan diare. Tubuh saya terasa lemas dan menggigil. Saya sampai tidak bisa melakukan apa-apa. Saya mencoba menghubungi teman-teman kantor saya yang juga ikut makan mie ayam itu. Dan ternyata mereka semua mengalami hal yang sama. Sari, Budi, dan Lia semuanya merasakan sakit perut aneh dan mual parah seperti yang saya rasakan. Bahkan Budi yang sempat nambah porsi, kondisinya paling parah. Dia sampai demam tinggi. Kami semua kebingungan. Ini bukan sakit perut biasa. Kami tidak makan makanan lain selain makan mie ayam itu. Kami mulai curiga. Jangan-jangan ada sesuatu yang tidak beres dengan mie ayam itu. Kami mencoba minum obat sakit perut dan penurun demam. Tetapi seperti tidak berefek apa-apa. Kondisi kami tidak kunjung membaik. Kami bahkan sampai harus izin tidak masuk kerja keesokan harinya. Saya mulai teringat cerita-cerita horor tentang penglaris yang menggunakan jin dan memiliki efek samping kepada pembelinya. Saya tidak ingin percaya, tetapi semua ini terasa sangat janggal. Dalam kebingungan dan ketakutan, Sari, teman saya, akhirnya membawa kami ke rumah saudaranya yang dapat membantu orang yang terkena gangguan gaib. Dengan tubuh yang masih lemas dan mual,
Saya dan Sari mendatangi saudaranya itu yang merupakan adik neneknya. Kami menceritakan semua kejadian yang kami alami, mulai dari makan mie ayam hingga sakit perut aneh dan mual parah yang kami rasakan setelah memakannya. Nenek itu memejamkan mata sejenak. Setelah itu, dia membuka mata dan menatap kami dengan tatapan prihatin. Katanya dengan pelan, "Nak, saya merasakan ada energi negatif di tubuh kalian. Ini bukan sakit perut biasa. Sepertinya ada yang menggunakan pesugihan ilmu hitam dari yang telah kalian makan." Jantung saya berdegup kencang. Jadi benar, dugaan saya tentang penglaris itu benar. Pesugihan penglaris ini bersekutu dengan jin, lanjut nenek. Jin inilah yang menarik pembeli datang ke warung itu dan membuat rasa makanan itu terasa sangat lezat di lidah. Tetapi sebagai gantinya, jin itu menuntut tumbal atau sajen dari para pembeli tertentu. Dalam kasus kalian, efeknya adalah sakit perut aneh dan mual parah. Jadi ini alasannya. Alasan kenapa mie ayam itu sangat viral dan selalu ramai. Bukan karena resepnya, tetapi karena tipu daya gaib dari jin penglaris. Saya merasa sangat jijik dan marah. Saya tidak menyangka ada orang yang tega melakukan hal seperti ini hanya demi keuntungan. Nenek pun menjelaskan, jin penglaris ini biasanya akan meminta energi dari para pembeli, terkadang berupa darah atau hal-hal lain yang tidak kasat mata. Efeknya bisa berbeda-beda pada setiap orang, tergantung seberapa kuat energi jin tersebut dan seberapa rentan tubuh si pembeli. Dalam kasus kami, efeknya adalah mual dan sakit perut aneh. Nenek pun kemudian melakukan pembersihan kepada kami. Beliau memberikan air putih yang telah didoakan dengan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa khusus. Tidak lama setelah meminumnya, saya pun merasa mual dan pergi ke kamar mandi. Ternyata dari mulut saya keluar cairan kental berwarna hitam. Namun setelahnya, perlahan-lahan sakit perut dan mual saya mulai mereda. Sari juga mengalami hal yang sama. Setelah kondisi kami membaik, saya dan teman-teman kantor memutuskan bahwa kami tidak bisa membiarkan ini terjadi. Kami harus mengungkap kebenaran di balik mie ayam viral ini, sebelum lebih banyak orang yang menjadi korban dari tipu daya gaib tersebut. Kami tahu ini tidak akan mudah. Kami tidak memiliki bukti apa-apa yang kuat. Kami hanya punya kesaksian kami sendiri dan pengakuan dari nenek itu. Kami bertekad untuk melindungi pembeli yang lain. Pertama, kami mencoba mencari informasi lebih lanjut tentang mie ayam itu. Kami bertanya kepada beberapa orang di sekitar warung. Kami menemukan beberapa cerita aneh. Ada yang mengatakan pemiliknya dulu sering mengeluh karena warungnya sepi. Tetapi suatu hari dia tiba-tiba menutup warungnya selama beberapa hari. Dan setelah dibuka kembali, warungnya langsung ramai luar biasa. Beberapa tetangga juga pernah mencium bau kemenyan yang menyengat dari arah warung mie ayam itu di tengah malam. Dengan informasi ini, kami semakin yakin. Kami yakin jika melaporkan kasus ini kepada pihak berwajib pasti tidak memungkinkan. Maka dari situ, kami mencoba mencari cara lain. Kami mencoba menghubungi beberapa teman yang punya akun sosial media yang dibilang ramai untuk membantu menyebarkan informasi ini secara hati-hati agar masyarakat lebih waspada. Tentu saja, banyak orang yang tidak percaya. Mereka mengatakan kami hanya iri dengan kesuksesan mie ayam itu. Tetapi, ada juga beberapa orang yang pernah mengalami hal yang serupa setelah makan di sana, dan mereka mulai memberikan kesaksian mereka. Setelah beberapa waktu, kasus ini mulai menarik perhatian lebih luas. Berita tentang dugaan penggunaan pesugihan penglaris di warung mie ayam itu mulai menyebar. Setelah berita ini tersebar, warung mie ayam itu mulai sepi pengunjung. Pembeli yang tadinya rela antri berjam-jam, kini enggan untuk datang. Mereka mungkin merasa jijik atau takut setelah mendengar rumor tersebut. Akhirnya, tidak lama warung itu pun ditutup. Saya tidak tahu pasti apa yang terjadi pada pemiliknya, tetapi yang jelas,
kejahatan tidak akan pernah menang. Saya sangat bersyukur kepada Allah karena telah selamat dari efek ilmu gaib itu. Saya juga bersyukur karena berkat keberanian kami, mungkin banyak orang lain yang tidak menjadi korban. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa kecurigaan terhadap sesuatu yang terlalu ajaib harus dicari tahu lebih jauh. Saya pun juga belajar bahwa kesuksesan yang instan dan mencurigakan seringkali memiliki harga yang sangat mahal, bahkan bisa mengancam kesehatan dan keselamatan orang lain. Dan yang paling penting, saya belajar kejujuran dan kebaikan adalah pondasi utama dalam setiap usaha, bukan tipu daya gaib. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan mudah tergiur dengan hal-hal viral yang tidak masuk akal. Selalu waspada dan berhati-hati. Terima kasih. Terima kasih buat kalian yang masih mendengarkan Siniar Seram di Radio Tengah Malam. Jangan lupa klik tombol berlangganan atau share ke teman kalian. Terima kasih, sampai bertemu di Siniar berikutnya.